Hey, hello semuanya. It has been 3 weeks, ya kan? Udah 3 minggu semenjak aku rekam kayak gini depan kamera. Dan buat kalian yang penasaran kenapa aku 3 minggu berturut-turut nggak upload, ini ceritanya. Jadi di video ini aku hanya bakal cerita. Disclaimer, kalian mungkin perlu percepat video ini 1,5 kali atau 2 kali karena video ini sangat panjang dan habiskan waktu kalian. Tapi menurut aku ceritanya cukup menarik karena ini real life story dan beneran keren. Oke, pertama-tama buat kalian yang belum tahu, sebenarnya 2 minggu terakhir ini dari tanggal 17 sampai 28 Januari aku magang. Ya kan? Dan untuk persiapan magang ini aku udah lakukan 1 bulan lalu, 2 bulan lalu gitu. Aku udah persiapkan semua dokumen, persiapkan seragam aku, persiapkan semuanya yang aku butuhkan. Akomodasi, telepon rumah sakitnya, telepon guru aku, semuanya udah siap. Kecuali satu, alat transportasi aku. Jadi tempat magang aku itu 12 jam dari tempat aku tinggal. Oke, 12 jam naik mobil. Sebagai orang dewasa, anak-anak yang beranjak dewasa gitu kan, aku udah mulai bertanggung jawab untuk diri aku sendiri dan pengguna jalan lainnya. Aku pikir, aku harus check up mobil aku, biar mobil aku aman selama perjalanan 12 jam loh, ya kan? Jadi aku decide untuk check up mobil aku di tanggal 5 Januari, yaitu hari Rabu, di mana aku ndak perlu pakai mobil, aku online kelas, aku ndak pergi kerja, ya kan? Jadi itu hari yang sangat bagus untuk aku, dan aku telepon garage-nya, udah booking, semua bagus. Right? Oke. Tapi, di satu momen indah di hidup aku, ya kan? Late Christmas, udah mau tahun baru gitu kan, tanggal 30 Desember, di hari Kamis, 6 hari sebelum hari aku booking servis mobil atau check up mobil, ya kan? Aku start hari aku seperti biasa. 30 Desember, aku ndak peduli udah dekat tahun baru atau ndak, aku tetap pergi kerja, ya kan? Bangun pagi jam 4.30, alarm aku bunyi, matikan alarm, buka jendela, duduk di sebelah kasur aku, ya kan? Tarik nafas, rapikan kasur, cuci muka, siapin sarapan, siapin kopi, buka buku, baca, ya kan? Kayak biasa, pagi-pagi aku selalu kayak gitu, rutinitas. Gosok gigi, siapin lunch, jam 6. Ya, tepat jam 6. Aku udah siapin tas aku, keluar kamar, lihat langit. What a beautiful day it is, ya kan? Supaya aku merasa lebih positif di hari itu. Buka mobil aku, masukin tas, udah duduk di dalam mobil, ya kan? Udah duduk di dalam mobil, tutup mobil aku, masukkan kunci, nyalakan engine-nya. Mobil aku nggak nyala, dan aku pikir itu hal yang biasa terjadi gitu kan. Mungkin pertama kali nggak nyala gitu kan. Kedua kali masih nggak nyala. Jadi aku pakai teknik yang aku tahu, yaitu caranya kayak gini. Pas aku putar untuk nyalakan engine mobil aku juga sambil gas, ya kan, supaya bantu gitu kan, bantu mobil aku nyala. Jadi aku lakukan hal itu, aku putar pelan-pelan, tekan gas aku. Masih nggak nyala gitu kan. Aku langsung kayak, oke, coba lagi. Nggak mungkin dong nggak nyala 4 kali berturut gitu kan. Nggak nyala, mulai panik, ya kan, apa yang harus aku lakukan di momen ini. Dan aku udah aku cek indikator mobilnya, aku kayak pikir, lambang aki muncul warna merah terang benderang. Aku kayak, okay, this is not a good sign, ya kan. Dan dari suara mobilnya itu tanda-tanda aki aku mati atau habis. Sebagai lelaki yang tenang, calm gitu kan, aku langsung pikir apa yang harus aku lakukan. Oke, pertama-tama kumpulkan semua data yang aku punya. Kondisi mobil kemarin masih nyala, aku udah matikan semua lampu dan elektronik dalam mobil.
Tapi suara pas aku nyalakan, tanda-tanda habis aki. Deadline 6 hari. Jadi, objektif sementara, cari jam starter. Gimana caranya? Telepon garage, minta mereka datang ke rumah, nyalain. Selanjutnya, minjam sama teman kerja hari ini. Cara ke tempat kerja, ikut abang aku. Jadi solusi untuk sekarang, ketok kamar abang aku dan minta numpang ke tempat kerja. Alright. Oke. Jadi setelah aku pikir panjang gitu kan, aku langsung ke tok kamar abang aku tok, kok. Aki mobil aku kayaknya mati. Aku bakal numpang koko pergi ke tempat kerja, lalu pas di tempat kerja aku bakal cari orang yang bisa pinjamkan aku jam starter, ya kan, untuk nyalakan mobil aku. Dan dia jawab, oh ya, sure, oke. Jadi aku pergi sama dia berangkat kerja. Di tempat kerja aku tanya semua, supervisor, manager, pekerja lain, semuanya aku tanya. Sampai aku ketemu satu orang, kasih dia nama Acep. Ya, Acep sounds good. Oke, Acep. Acep bilang dia punya, tapi dia tinggalin di rumah dia, ya kan? Dia nggak bawa ke tempat kerja. Dan aku bilang ke dia, oh, oke, boleh pinjam kak benda itu, karena aku nggak bakal perlu pakai mobil aku sampai hari Rabu minggu depan. Nah, lalu dia jawab ke aku kayak, oh ya, sure. Jadi dia kayak bilang kayak gitu kan. Aku merasa lebih tenang. Tapi untuk memastikan, ya kan, aku juga telepon garage-nya. Aku telepon, dia jawab, halo. Jadi gini, mobil aku baterainya habis. Kalian bisa datang ke rumah aku kah untuk jemput mobilnya, atau aku pinjam jam starternya gitu kan. Aku bilang, aku kasih alamat aku. Dari rumah aku ke garage-nya hanya 5 menit. 5 menit nggak jauh. Menurut aku, mereka sangat bisa lakukan hal itu. Tapi mereka bilang, nah, can't do that. Jadi aku kayak bilang, oke, nggak apa-apa. Acep bakal pinjamin aku. Aku tutup teleponnya. Aku tidur, besok paginya ikut abang aku pergi kerja lagi kayak biasa, kayak kemarin. Habis itu sampai ke tempat kerja, mulai kerja, ketemu Acep. Aku tanya, ya kan, ada bawa jam starternya kah? Habis itu dia bilang, oh shit, aku lupa. Habis itu aku kayak, nggak apa-apa. Aku bisa pinjam hari Senin kah? Karena hari Sabtu sama Minggu, weekend, kami nggak kerja, jadi kami nggak bisa ketemu, dan rumah dia cukup jauh, 30 menit dari rumahku, naik mobil. Jadi aku nggak bisa pergi ke rumah dia, dan aku nggak mungkin minta dia datang ke rumahku hanya untuk antarkan jam starter. Jadi aku kayak bilang, bisa bawakan jam starternya hari Senin kah? Dia kayak bilang, ya, dengan ungkap optimis gitu kan. Ya, aku bisa. Siap. Gitu kan. Aku kayak, oke. Dan untuk memastikan, pastinya aku juga tetap cari orang lain, cari cara lain, tapi dengan banyak circumstances yang aku nggak bisa kendalikan, dan juga mereka nggak bisa kendalikan, jadi mereka nggak bisa pinjamkan, beberapa orang itu nggak bisa pinjamkan, dan aku tetap berharap sama Acep. Hari Senin tiba, aku bangun pagi, ikut abang aku lagi ke tempat kerja lagi, ketemu Acep lagi. Habis itu Acep bilang ke aku, dia lupa lagi. Jadi aku hanya punya satu hari, yaitu hari Selasa, sebelum hari aku booking servis mobil. Aku masih berharap sama Acep. Hari Selasa, aku ingatin dia malamnya, ya kan? Chat dia malamnya, chat dia paginya, datang ke tempat kerja. Sampai ke tempat kerja, dia bilang ke aku, it's kinda hilang, kayak aku nggak bisa ketemu di mana jam starter aku. Habis itu aku kayak, oke, aku nggak punya pilihan lain. Aku tetap tenangin diri. Masih berharap ada orang lain yang bisa aku minjam, jadi aku masih tanya-tanya orang lain, ya kan? Aku bakal telepon garage-nya ganti hari bookingnya. Habis itu aku mungkin beli
lewat online shop asal aku mau bisa check up atau service sebelum aku pergi magang, which is masih cukup lama, masih ada 1 minggu lebih gitu kan. Jadi aku kayak pikir oke, aku masih punya safe time frame, masih aman gitu kan. Jadi aku pulang rumah agak depresi. Tiba-tiba abang aku, Vincent Nuban, my brother, dia datang di waktu yang sangat clutch itu kan, kayak tinggal 1 hari gitu kan. Dia panggil aku pas dia pulang kerja, dia panggil aku, Tio. Aku kayak, suara apa nih? Siapa panggil aku nih? Ya kan? Aku keluar kamar, keliling, aku lihat dia depan mobil aku, dia nenteng satu benda, jam starter gitu kan. Aku kayak lihat jam starter ini, aku kayak, sheesh, yeah, kayak dalam hati aku udah kayak gitu kan, nice one. Aku langsung lari ke kamar, lari, aku ambil kunci aku keluar kamar, keluar rumah, masuk ke mobil aku, buka kap mobil aku, colok dua kabel itu, nyalakan jam starter 5 detik, hanya dalam 5 detik, aku hanya butuh 5 detik untuk bisa nyalakan mobil aku lagi. Semua masalah selesai hanya dalam 5 detik. Mobil aku udah nyala selama 10 menit, aku keluarkan mobil aku dari tempat aku parkir, aku jalankan mobil aku sekitar komplek gitu kan, putar 1 kali 2 kali untuk pastikan mobil aku kecas. Tiba-tiba otak aku kepikir gitu kan, otak aku nih kepikir big brain move. Gimana kalau aku langsung bawa ke garage-nya supaya aku nggak perlu takut kalau mobil ini besok akinya mati lagi, ya kan? Jadi aku langsung taruh ke sana. Kalau akinya mati, mereka bisa langsung perbaiki di sana. Big brain move, ya kan? Aku langsung antar ke tempat garage-nya. Aku bilang, aku taruh untuk bookingan besok. Tolong cek akinya, tolong cek semuanya karena aku bakal pakai untuk perjalanan jauh. Mereka dengan muka optimis kayak biasanya, kayak, yeah, we will do that. Next. Aku udah merasa aman, semua aman, tinggalin kunci di sana. Besok paginya, hari biasa, aku online kelas, aku lakukan semua rutinitas aku selesai. Aku mau jemput mobil aku sampai ke garage-nya. Orangnya kayak dengan muka bangga gitu kan, kayak udah melakukan sesuatu yang sangat keras gitu kan. Dia kayak liatin aku gitu, yeah, it's all good now gitu kan. Dia kasih aku billnya, aku cek billnya apa aja yang ada di billnya gitu kan. Aku cek hal pertama ganti aki. Aku kayak oke, ganti aki, nice, sounds good to me, supaya mobilnya ndak bandel lagi ya kan. Habis itu ganti oli, nice, service fee, oke, yeah. Habis itu aku tanya ada masalah lain kah, dia bilang gak ada. Oke. Aku udah puas dengan semuanya. Aku cek harganya 200-an, bayar 200-an untuk mobil aku bisa aman selama beberapa bulan. Aku kayak nice price, oke, sounds good. Bayar, pulang ke rumah, tidur. Challenge pertama di bulan ini selesai, di bulan Januari ini selesai ya kan. Aku nggak perlu ngapa-ngapain lagi, semuanya udah aku siapin, siap magang, sangat siap magang. Sampai 2 hari kemudian, gak lama dari itu, tanggal 7 Januari. 7 Januari nih kan, 7 Januari. Buat kalian yang belum tahu, 1 minggu sebelum 7 Januari itu 31 Desember, di mana orang-orang berkumpul merayakan tahun baru, sedangkan aku di rumah, ya kan? Orang-orang yang berkumpul ini minum-minum, party, nggak pakai masker, apa itu social distancing, ya kan? Yang penting party dulu, tahun baru nih. Dan beberapa orang ini decide untuk masuk kerja tanggal 7 Januari ini dan dekat dengan abang aku. Mereka kerja bareng. Pulang dari kerja hari Jumat, tiba-tiba abang aku lapor ke aku gitu kan. Aku merasa sakit nih. Kau ada obat gak? Aku yang pas berangkat kuliah dikasih obat sangat banyak sama orang tua aku. Buka gitu kan. Banyak sekali obat nih kan. Masih belum kepake karena aku jarang sakit. Wow. Oke. Kasih ke dia. Ini. Aku merasa aman, dia merasa aman. Kami kira itu hanya sakit biasa. Kayak tiap tahun punya sakit, pasti ada sekali setahun sakit gitu kan. Normal sekali. Besoknya dia tambah parah sakitnya.
Hari Minggunya tambah parah lagi. Hari Seninnya dia tes COVID positif. Dia kasih tahu di grup keluarga, aku baca chat grup keluarga. Aku punya 1 minggu sebelum magang, dan buat kalian yang belum tahu, visa aku habis tahun depan. Jadi kalau aku miss magang kali ini, ada kemungkinan aku nggak bisa selesaikan kuliah aku sebelum visa aku habis. Jadi bisa jadi aku nggak bisa lulus kuliah sama sekali. Aku kayak agak panik, tapi aku pikir gitu kan. Aku belajar tentang hal ini. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku social distancing selama ini. Aku bakal aman. Abang aku juga chat ke aku apa yang dia perlukan, obat-obat apa yang dia perlukan, dan aku tahu beberapa hal yang dia perlukan. Aku pergi ke farmasi. Aku beli semuanya. Antiseptik, hand sanitizer, obat, vitamin. Aku juga beli untuk diri aku sendiri. Sama persis kayak dia. Biar aman juga, aku juga ikut jaga diri gitu kan. Sebagai adik yang baik, aku beli bahan-bahan untuk beberapa hari untuk buat sup, untuk buat bubur dan lain-lain, ya kan. Pulang rumah, masakkan dia supnya, kasih dia supnya. Habis itu aku ngide nih, aku nanya, Koko mau lemon tea pakai madu nggak? Yang hangat. Dijawab, oh iya boleh. Aku kayak, oke. Habis itu dia juga ikutan ngide nih. Dia keluar kamar, sodorkan botol minum dia. Aku lihat botol minum dia. Oke. Ambil botol minum dia. Aku rasakan kehangatan di tangan aku. Ya, kehangatan nih. Aku kayak, kok hangat ya? Aku merasa tak enak nih kan. Kayak bad feeling gitu kan. Kayak perasaan aku gak enak. Aku kayak, aku perlu cuci benda ini. Aku cuci tangan aku dulu. Pakai semua benda yang aku ada, sabun apa semua aku pakai. Karena aku punya bad feeling ini. Aku cuci semuanya. Aku sikat semua bagian dari botol minum dia. Udah bersih. Kayak, biar aman, cuci lagi. Cuci 2 kali. Udah merasa aman, aku taruh. Ya kan? Itu satu-satunya kontak aku sama abang aku selama beberapa hari ini. Karena aku stay di kamar aku terus. Dan aku sangat jarang ketemu dia sebenarnya. Ya kan? Jadi itu satu-satunya kontak kami. Aku buatkan dia teh. Masukin teh. Potong lemon. Peras lemonnya. Habis itu potong lemon agak tipis. Masukin gitu kan. Biar lebih indah. Gitu. Cari madu. Oke, ketemu madunya. Masukin madunya. Madu udah ada, semua udah ada. Air panas. Aduk. Rasa dikit. Terlalu panas. Kasih air dikit. Udah kasih air, aduk lagi. Rasa lagi. Enak, udah anget gitu kan. Enak nih buat dia. Tutup. Taruh depan kamar dia, ketok. Kok lemon tea-nya udah siap. Udah puas kan aku di hari itu kan. Udah malam juga. Aku mandi. Aku tidur. Masih merasa baik-baik aja. Besoknya hari Selasa. Masih merasa baik-baik aja. Aku berangkat kerja kayak biasa. Karena banyak yang gak masuk karena kena COVID, ya kan. Tiba-tiba tempat kerja aku jadi sarang COVID gitu. Banyak yang kena COVID. Jadi aku perlu kerja ekstra gitu kan untuk gantikan mereka. Tiba-tiba siangnya aku pusing sekali, sakit kepala. Aku kasih tahu supervisor aku, aku sakit kepala nih. Aku tanya, menurut kau aku perlu tes COVID gak? Habis itu dia bilang, kau tinggal sama orang yang lagi kena COVID sih, harusnya sih kau tes. Aku kayak, alright, oke, aku bakal tes. Pergi ke tempat tes COVID. Tes, swab, masukkan ke alatnya. Tunggu 10 menit, negatif. Ya kan, 10 menit pertama, negatif. Tak ada tanda-tanda. Sama sekali tidak ada tanda-tanda. Aku hanya pusing, hanya sakit kepala, tidak ada demam, tidak ada batuk, tidak ada ingus, tidak ada sama sekali. Tidak ada sakit tenggorokan, tidak ada. Aman.
12 menit setelah aku tes, aku cek lagi alatnya. Aman. 1 menit kemudian aku cek lagi. Shit. Ada satu garis tipis gitu kan. Satu garis tipis gitu kan. Aku kasih nengok orangnya, dia bilang itu positif. Bagaimana dengan magang aku? Apakah aku akan lulus tahun ini? Shit. Oke, kembali ke rumah. Stres. Lapor ke supervisor aku positif COVID. Dia kayak bilang, oke, istirahat aja. Aku udah siapin obat aku semua, jadi aku nggak perlu beli lagi, ya kan? Aku tahu apa yang harus aku lakukan, karena aku belajar tentang hal ini. Ya, aku bersihkan semua hal yang pernah aku pakai. Bersihkan satu kamar ini. Satu kamar ini nih penuh dengan antiseptik. Di satu hari itu gitu kan, aku semprot semuanya, aku lap semuanya, aku ganti sarung kasur aku ganti sarung bantal aku bersihkan semuanya. Semua baju aku kumpulin, yang belum aku pakai pun aku laundry. Bersihkan semuanya. Semua bersih. Kamar aku steril untuk beberapa saat. Setelah aku bersihkan semuanya, tiba-tiba aku cek jam. Oh, udah malam. Aku capek, aku tidur. Aku masih belum lapor satu orang pun. Nggak ada yang tahu kalau aku positif selain aku dan orang yang tes aku dan supervisor aku. Tapi ya masih belum ada yang tahu lah. Besok paginya baru aku kasih tahu abang aku juga ikut positif nih. Mau kasih tahu siapa lagi nih? Aku pikir orang tua aku. Nah, aku punya alasan untuk nggak kasih tahu mereka. Pertama, karena mamaku pasti sangat-sangat khawatir seperti biasa, dan aku nggak mau dia terlalu khawatir, aku nggak mau dia nangis, aku nggak mau dia banyak pikiran, karena dia orangnya kayak gitu, jadi aku nggak mau kasih tahu. Aku langsung pikir papaku. Nah, kalau aku kasih tahu dia bakal banyak nanya, dia bakal chat aku tiap saat atau call aku tiap hari, which aku nggak mau sama sekali. Aku hanya pengen istirahat. Semakin dia banyak tanya, semakin aku kepikiran, dan yang aku tahu adalah semakin stressful aku, semakin kemungkinan aku tambah parah sakitnya. Jadi aku nggak mau tambah parah, aku nggak mau stres, aku mau cepat sembuh. Jadi aku nggak mau kasih tahu mereka sama sekali. Tapi abang aku yang sangat merasa bertanggung jawab ini, dan aku sangat appreciate hal itu, aku sangat terima kasih atas semua hal yang pernah dia lakukan ke aku. Dia orang yang beneran baik, peduli dengan aku. Dia kasih tahu orang tua aku tanpa tanya aku dulu. Papa aku tiba-tiba telepon, mama aku khawatir. Seperti yang aku tebak, semua hal yang aku udah pikirkan terjadi. Mereka telepon aku terus. Aku tambah stres, aku nggak jawab telepon mereka beberapa kali. Aku beneran minta maaf sekarang. Aku yakin kalian nonton, dan aku beneran minta maaf. Aku tak mau terlalu banyak pikiran waktu itu. Aku hanya mau istirahat, tidur, main game. Aku udah izin kelas, aku nggak perlu ikut kelas. Jadi aku beneran aman, tentram, nggak mau banyak pikiran karena aku perlu sembuh. Ya kan, aku perlu sembuh sebelum magang. Aku sangat-sangat perlu hal itu. Aku istirahat, aku nonton semua hal yang aku mau, karena aku udah kumpulin banyak film dan aku nggak punya banyak waktu nonton. Di momen itu aku nonton banyak. Ya kan, aku refreshing. Aku beneran nggak mau pikirkan banyak hal. Aku refreshing aja. Setelah refreshing, setelah 3 hari, aku terus-terusan jaga kesehatan aku, tidur yang cukup, minum vitamin, makan yang sehat, jaga kebersihan. Semua baju aku yang udah pernah aku pakai, aku langsung jauhkan, aku langsung cuci, bersihkan semuanya, semua bersih, antiseptik apa semuanya bersih intinya. Minum banyak air, pokoknya sangat-sangat sehat kan di 3 hari itu. Hari Sabtunya dengan penuh deg-degan gitu kan, aku tes COVID lagi. Aku tes 10 menit pertama negatif, dan aku pikir kayak sebelumnya juga kayak gini, aku nggak boleh terlalu banyak berharap. 3 menit kemudian, ini menit ke-13 setelah aku tes, aku cek masih negatif. Yes, gitu kan. 2 menit lagi nih. 2 menit lagi. Tunggu 2 menit. 1, 2, 3. Aku bisa nafas lega. Aku lihat hasilnya.
negatif, kasih tahu abang aku, kasih foto, kasih tahu guru aku, kasih tahu rumah sakit tempat aku magang. Aku boleh pergi ke sana. Aku siapin semua baju aku di hari Sabtu itu. Aku siapin semua alatnya, aku masukin ke mobil. Semua udah siap. Udah malam, aku tidur karena aku perlu nyetir 12 jam besok. Merasa tenang, nyaman. Kasih tahu bapak aku juga kalau aku udah sembuh, mereka senang juga, tenang juga. Besoknya pagi-pagi masih senang sekali. Aku matikan alarm, mandi, siapin sarapan, makan, minum kopi aku. Habis itu aku baca buku, seru gitu kan. Aku lihat langit gitu kan, jam 5.40 pagi, masih gelap ya bun. Sudah aku kayak, udah aku panasin mobil dulu sebelum aku berangkat gitu kan. Masuk mobil aku, tutup. Cek belakang gitu kan, lihat koper aku. Semua ada, aku liatin semuanya. Lengkap, nggak ada yang ketinggalan. Yes, gitu kan. Nyalain mobil aku. Oh shit. Mulai panik. Otak aku hanya kepikiran satu, akinya mati lagi. Dan ini hari Minggu. Bengkel tutup. Aku coba lagi. Pakai teknik yang aku tahu, injak gas sedikit. Aki aku mati lagi. Sebelum aku berangkat, aki aku mati lagi. Dan aku nggak mau berangkat lebih siang karena 12 jam nih kan, 12 jam. Malam-malam nyetir, kanguru lewat, hewan-hewan lewat gitu kan, malam-malam. Bahaya. Aku nggak mau tabrak mereka. Aku nggak mau mobil aku lecet. Aku nggak mau aku kena kecelakaan, bayar denda dan lain-lain. Jadi aku perlu berangkat awal. Panik sekali. Aku nggak punya waktu. Dan aku nggak tahu siapa yang aku mau kontak. Aku langsung pergi ke kamar abang aku. Dia masih sakit nih, jam 5 pagi aku bangunin. Merasa bersalah? Sangat. Tapi aku nggak tahu harus ngapain lagi. Aku ketok kamar dia. Dia kasih nomor teman dia yang dia pinjam waktu itu, jam starternya. 5 lewat nih kan. Aku lihat HP aku 5 lewat. Aku masukin nomor dia. Aku pikir 5 lewat, telepon orang di hari Minggu. Not a good idea. Tapi aku tetap telepon karena aku panik. Gak dijawab. Tunggu 20 menit, telepon lagi. Gak dijawab, makin panik. Ketok kamar abang aku lagi. Dia kayak, ini alamat rumah dia, coba kau cek. Dapat alamat ke rumah dia. Dekat, tidak terlalu jauh. Sampai ke rumah dia, ketok kamar dia jam 6 lewat. Nggak dijawab, aku ketok terus selama 30 menit. Ya, intinya aku sangat-sangat bangsat lah ya kan. Aku merasa aku sangat-sangat bangsat, merasa sangat bersalah, aku udah minta maaf. Aku ketok terus rumah dia. Sampai jam 7 lewat, istri dia yang keluar. Aku bilang, aku minta maaf ganggu kalian di hari Minggu. Aku tahu kalian lagi istirahat, tapi situasi aku sangat urgent. Aku bisa ketemu suami kau kah? Aku perlu pinjam jam starter. Ya kan? Habis itu dia kayak, oke. Dia masuk ke rumah dia, ke kamar dia, tanya suaminya, keluar lagi, ketemu aku. Dia bilang ke aku, maaf, jam starternya nggak ada di rumah ini. Dan suami aku nggak bisa keluar kamar karena dia lagi isolasi mandiri. Ternyata dia COVID juga, ya kan? Aku kayak bilang, oke, get well soon. Maaf udah ganggu nih ya. Sangat-sangat gak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku jalan balik rumah. Aku kepikir, ya udah aku beli aja, gitu kan? Beli aja. Cek toko yang kebuka di hari Minggu di kota aku, nggak ada, sama sekali nggak ada. Cek kota lain, ada, ya kan? Ada. Bukanya tapi jam 8. Aku kayak pikir, ya udah daripada nggak ada sama sekali. Ambil kunci mobil abang aku pinjam gitu kan. Masuk ke mobil abang aku, nyalain, pergi ke kota lain. Sampai sana jam 7 lewat, belum buka nih tokonya. Belum buka, sama sekali belum buka.
belum buka, aku pikir masih ada 20 menitan nih. Ya udah aku ke McD dulu isi perut ya kan, karena panik perlu makan. Yang penting makan dulu ya kan, makan. Balik ke tokonya 758, keluar mobil ke depan tokonya. Pekerja tokonya udah ada di dalam, pintunya udah kebuka, aku bisa masuk, aku coba masuk. Penjaganya bilang stop. Ini 758. Masih ada 2 menit, belum boleh masuk. Aku kayak oke, gak apa-apa. 2 menit, aku udah bisa ketemu jam starter aku. Aku tunggu dengan sabar. Setelah 2 menit, maskaraku selalu ada di muka nih kan. Habis itu aku selalu jaga social distancing. Aku check in. Udah check in, aku masuk, langsung cari pekerja. Aku lihat dia lihat aku. Oke, saling lihat-lihatan nih kan. Dia kayak, anak ini mau nanya. Aku mau nanya nih. Habis itu aku kayak, aku lagi cari jam starter. Adakah? Di mana ya? Ini kayak, jam starter? Kayaknya di toko ini nggak ada deh. Nggak ada. Aku cek di internet ada nih. Habis itu dia kayak bilang, nggak ada. Aku kayak, buka HP aku, cek toko lain. Ada toko lain yang buka, tapi bukanya jam 9, 1 jam gitu kan. 1 jam dari sekarang. Aku kayak, ya udah, daripada nggak tahu mau ngapain, tunggu 1 jam, aku keliling-keliling aja, coba cek gitu kan. Coba cek nih, aku keliling-keliling toko ini. Aku keliling 30 menit, aku keliling-keliling. Nggak ketemu. Daripada keliling-keliling bodoh-bodoh gitu kan, udah berkali-kali keliling toko itu besar sekali. Jadi aku udah keliling kayak 2-3 kali gitu kan. Aku tanya ke orang yang tampak lebih tahu gitu kan, lebih tua. Aku tanya iya. Ada jam starter kah di sini? Dia kayak bilang, ya ada di itu aisle 9 ya kan. Di agak ujung dia, nanti di tengah rak gitu, itu semuanya jam starter. Aku kayak, makasih. Aku langsung ke aisle itu. Aku udah ke aisle ini berkali-kali, aisle nomor 9 di ujung. Aku udah cek tempat itu kayak 2-3 kali. Mungkin karena aku panik, aku nggak ketemu sama sekali. Tapi di momen itu, aku langsung ketemu. Aku langsung ambil. Aku nggak lihat harga sama sekali. Aku langsung ambil gitu kan. $50 lah itu. Aku nggak peduli, aku butuh ini. Aku langsung bayar, langsung masuk ke mobil, jalan ke rumah, sampai rumah jam 9 lewat gitu kan. Jam 9 lewat dan ini udah jam 9 lewat. Artinya kalau aku nyetir sekarang 12 jam kemudian pas aku sampai jam 9 lewat ya kan. Aku masuk ke rumah setelah aku udah nyalakan mesin aku jam starter, udah semua mobil aku siap 10 menit, aku biarin dia nyala. Aku masuk rumah, balikkan kunci mobil abang aku masuk ke WC, lakukan apa yang aku perlu lakukan di momen itu. Aku masuk ke WC, aku keluar rumah pakai sendal aku, masuk ke mobil, keluar dari tempat parkir, langsung berangkat 12 jam sampai ke tempat itu jam 9 lewat, tepat seperti yang aku perkirakan. Aku ambil kunci akomodasi, aku masuk ke akomodasi, aku keluarkan semua koper-koper aku dan alat-alat aku rapiin gitu kan, satu-satu aku rapiin. Ini yang besok aku butuh, ini formulir yang aku butuh. Habis itu aku ke rumah sakitnya bentar, aku ambil formulir yang aku butuh aku isi. Aku balik ke akomodasi aku cuci muka, aku gosok gigi, tidur. Karena paginya jam 8 ada orientasi. Ya kan? Ada orientasi di mana aku diperkenalkan sama rumah sakitnya, kenalan sama pekerjanya, habis itu tempat-tempatnya dan beberapa pasiennya, kan? Aku tidur, aku lihat jam, udah jam 12 malam, aku sangat perlu tidur. Aku tidur. Paginya aku nggak bisa bangun seperti jadwal aku biasa. Aku bangun jam 6 lewat. Karena sangat kecapean. Aku siapin sarapan aku, buat kopi, masukin semua yang aku perlukan ke tas. Jam 7 lewat, hampir jam 8 nih kan, jam 7.40 lah gitu kan. Aku udah merasa kayak, oke, saatnya berangkat. Pakai kaos kaki aku, kaos kaki aku gitu kan.
Habis itu aku kayak pikir, oke, saatnya pakai sepatu. Sepatu. Kenapa hanya ada sendal di sini? Flashback. Pas aku berangkat kemarin, pas pulang rumah dari ambil jam starter, aku masih pakai sepatu. Pas aku balikin kunci, aku ingat aku lepasin sepatu. Aku ke WC, aku keluar rumah, aku pakai sendal. Sepatu aku ketinggalan, aku hanya punya sendal. Aku panik, tapi aku pikir, ini hanya orientasi. Hanya bakal 1 jam lewat, dan shift aku, pas aku kerja, jam 1.30 siang. Aku bakal baik-baik aja, mungkin. Gak ada yang bakal lihat ke bawah. Gak akan ada yang lihat sendal aku. Aku bakal aman. Ya kan? Dengan penuh percaya diri dan deg-degan, aku datang ke rumah sakit pakai sendal, seragam full. Itu sama kayak kalian lihat polisi tapi pakai swallow. Masuk, ketemu sama manajernya, ngobrol, kasih beberapa hal yang aku perlu kasih ke mereka. Keliling rumah sakit, 1 jam selesai. Aku keluar, tarik nafas panjang. Yes, gak ada yang sadar. Buka HP aku, scroll, masukkan Google, toko sepatu terdekat, cek 40 menit dari tempat aku sekarang. Tanpa banyak pikir, udah jam 9 kan, udah jam 9 lewat, masuk ke mobil, berangkat. Jam 10 sampai di sana, masuk ke toko sepatu, keluar dari toko sepatu, aku lihat sebelah toko sepatu ada grocery store. Aku belum belanja untuk beli makan sama sekali, jadi aku langsung belanja sekalian gitu kan. Jam 11 lewat, aku hitung dong, ya kan. Hitung dong, masa udah sekolah 12 tahun nggak hitung gitu kan. Aku masih punya 2,5 jam sebelum aku kerja. Perjalanan 40 menitan. Cukup dong, cukup nih kan. Perjalanan pulang, tiba-tiba macet. Mulai panik gitu kan. Macet, nggak apa-apa, 2,5 jam, masih ada waktu. Tiba-tiba ada perbaikan jalan. Padahal pas pergi nggak ada tuh. Aman. Tiba-tiba ada perbaikan jalan. Panik. Shit. Aku lihat perbaikan jalannya. Tunggu, ngantri gitu kan. Karena hanya ada 1 jalur jadinya. Ganti-gantian. Sampai ke akomodasi aku jam 1 lewat. Aku tarik nafas, aku lihat jam, aku punya 20 menit. Tenangin diri, masih disayang Tuhan, masih dikasih waktu gitu kan. Gak apa-apa. Aku makan selama perjalanan jadi aku gak lapar. Langsung berangkat, langsung magang. Pulang jam 10 malam. 10 malam tidur. Langsung tidur, nggak peduli apapun, langsung tidur, kecapean, tepar. Besoknya jam 7 pagi sampai sore itu magang. Selalu kayak gitu tiap hari. Ada juga yang sampai malam, jam 10 malam, papa aku telepon, tak jawab, sibuk. Maafkan aku beneran minta maaf. Waktu itu aku beneran sangat-sangat stres, sangat-sangat burn out, kecapean sekali, dan merasa gak ada waktu sama sekali karena aku punya tugas yang aku perlu kerjakan. Jadi magang sambil ada tugas sekolah yang perlu aku kumpulkan. Deadline-nya masih agak jauh, masih ada 1 minggu lebih, dan aku udah persiapkan, tapi tetap stres karena aku perlu dapat nilai bagus gitu kan. Nggak ada wifi jadi aku nggak bisa upload YouTube, aku nggak bisa main game gitu-gitu, nggak bisa. Refreshing aku hanya kayak nonton apapun yang aku bisa tonton. Chat orang, habis itu ya gitu-gitulah, hemat-hemat kuota gitu kan.
beneran stres di 2 minggu itu. Papa aku telepon berkali-kali, abang aku juga chat aku untuk telepon papa aku, tapi aku kayak aku capek, jadi aku hanya chat mereka. Aku sibuk sekali, aku kecapean, aku hanya chat. Aku ndak mau kayak cerita gitu, karena semakin aku cerita semakin mereka banyak nanya, semakin stres aku, dan aku tahu hal itu. Jadi maafkan aku beneran minta maaf. Dan ya, selesai 2 minggu magang sampai kemarin aku nyetir balik ke rumah. Jadi aku udah sampai rumahku, aku balik ke rumah. Ini hari Minggu, aku rekam ini, mungkin aku bakal upload malam ini, dan besok aku magang lagi. Tapi magangnya ini lebih dekat dengan rumah, 30 menit dari rumah, jadi aku nggak perlu akomodasi dan lain-lain. Aku hanya perlu nyetir 30 menit tiap hari, bolak-balik ya 1 jam, nggak apa-apa, ya kan? Itu kenapa aku nggak upload, itu yang terjadi ke aku burn out, aku kecapean, terlalu banyak hal yang terjadi. Dan makasih udah nonton sampai sekarang. Ini videonya beneran panjang, udah 40-an menit di rekaman, dan aku nggak tahu gimana aku editnya. Makasih. Apa yang bisa aku dapat dari bulan pertama di tahun 2022 ini? Banyak hal. Pertama, pasti ada masalah di hidup aku, pasti ada, pasti bakal bikin aku kecapean. Tapi selama ada hal yang bisa aku lakukan, aku harus ambil itu, aku harus lakukan itu. Pasti makin capek, pasti susah, tapi kayak kalau ada kesempatan ambil, dan it will work out somehow. Not the best one, bukan yang terbaik, tapi pasti bisa lewatin gitu kan. Dan fakta unik, aku dapat perfect score di magang pertama. Jadi semuanya nilai tertinggi yang bisa aku dapat. Keren. Ya, it will work out somehow. Buat kalian yang burn out, kecapean, dan kalian merasa kalian udah berusaha sekali, kalian deserve untuk istirahat. Kalau kalian perlu istirahat, kalian yang paling tahu kapan kalian perlu istirahat, silakan istirahat. Tapi kalau kalian in a good day, kalian merasa kalian punya banyak waktu, merasa habiskan banyak waktu, lakukan nothing, nggak lakukan apapun di hari itu, aku sarankan coba buat kebiasaan kecil, mulai dari hal simple, supaya kalian bisa berkembang. Itu aja sih yang bisa aku pelajari. Dan semoga cerita ini menarik untuk kalian. Makasih udah nonton sepanjang ini. Stop bilang lain kalian. Thank you for everything. See you in the next video. Bye. Bye-bye.